Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, kesehatan baik di rumah dimanapun keluarga kalian saat ini. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik mampu meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar ada anak yang bercita-cita menjadi anak soleh? Ya, biasanya kalau ditanya siswa-siswi, apa cita-citamu nak? Biasanya jawaban mereka, saya ingin menjadi dokter bu, saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi pilot. Pelajaran kali ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh Dayat. Si Dayat bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi polisi, tetapi tetap harus menjadi polisi yang soleh, dokter yang soleh, pilot yang soleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Demikian si Dayat, kalau berkeinginan menjadi anak yang soleh, kemudian siapakah yang dimaksud anak soleh itu? Dan bagaimana ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh, yang pertama, jujur, takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, setia kepada teman. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tahu apa pengertian dari jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak kurang, tulus atau ikhlas. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hati, berkata benar, tidak berbohong, tidak curang. Kejujuran akan membawa kebaikan
dan kebaikan akan membawa kepada surga. Agama Islam mengajarkan agar seorang muslim selalu bersikap jujur. Jujur dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya sebagai gambar berikut. Di gambar tersebut, anak selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut sedang menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri, anak tidak mau berbohong kepadanya. Di saat dia sedang ulangan, di saat dia sedang berbelanja, di saat dia sedang melakukan sesuatu, dia kerjakan dengan jujur. Karena dengan kejujuran itu dia akan membawakan dalam kebaikan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua pasti pernah berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu guru akan menyerahkan tugas PR. Dan padahal pada hari tertentu yang sudah dijanjikan, kok dia belum mengerjakan PR, berarti anak tersebut belum jujur. Nah, maka dari itu kamu bersikaplah jujur. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada orang lain. Anak-anak, semua orang tua berharap agar anak-anak mereka menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang jujur kepada siapapun, berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, sehendaknya kamu sebagai anak yang soleh, anak yang memiliki cita-cita menjadi anak soleh, kamu harus senantiasa berbuat jujur dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun tindakan. Apa sih Pak hikmah dari berperilaku jujur? Apa saja? Yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Karena kejujuran akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Mengapa? Karena dengan kejujuran itu, seseorang akan terbiasa berbuat baik di situ. B, mendapat kemudahan dalam hidupnya. C, selamat dari azab dan bahaya. D, memiliki banyak teman. Tentu ketika anak tersebut jujur, temannya semakin banyak. Orang akan dikenal karena akan kejujurannya. Yang E, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul, orang lain, dan tentunya orang tua kamu di rumah. Nah, sehendaknya dan kewajiban kalian menaati orang tua, membiasakan diri untuk bersikap jujur. Karena apa? Dengan sikap jujur ini, kamu menjadi penghias perilaku kehidupan sehari-hari. Kamu bisa yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, mendengar apa yang telah kita kerjakan. Yakin bahwa jujur adalah perilaku terpuji. Selanjutnya, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian di rumah tentu sudah paham artinya menghargai. Ketika kita saling menghargai, ketika kita saling memaknai, ketika kita saling menyukai orang tua, kita akan semakin disayang sama orang tua.
Semakin kita disayang sama orang tua, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Bapak dan ibu kamu di rumah sudah rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawanya demi kesuksesan, kebahagiaan, dan mewujudkan cita-cita anaknya. Kamu sebagai anak yang soleh, yang pertama kamu harus dan wajib sekali menghormati kedua orang tua kamu. Dengan kedua orang tua kamu setiap saatnya hormati, hargai, kamu akan semakin disayang, akan semakin dicintai. Allah suka, Allah menyayangi, Allah cinta kepada anak yang soleh dengan menaati kedua orang tuanya. Bagaimana caranya menghormati dan menghargai orang tua? Yang pertama, kamu menaati perintah orang tua. Yang kedua, berbicara dengan bahasa sopan dan baik. Kalau tidak bisa bahasa Jawa yang halus, hendaknya dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak membuat orang tua kecewa. Teruslah nurut kepada orang tua. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua yang bisa kamu kerjakan di rumah. Yang kelima, selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Tentu kamu ketika selesai sholat jangan lupa minimal doakan kedua orang tua kamu. Karena dengan kedua orang tua kamu, manfaatnya sangat banyak menghormati kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari murka Allah. Kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya. Jadi ketika kita hormat, insya Allah besok kita dihormati balik kepada anak-anak kita. Berbakti kepada orang tua, pertanda anak tersebut adalah anak yang soleh dan solehah. Hidup menjadi berkah, pahala, mendapat pahala dan masuk surga. Yang terakhir, hidup bahagia. Yang kedua, anak-anak, hormat dan patuh kepada guru. Bapak ibu guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru banyak berjasa kepada kita. Guru mendidik murid-muridnya agar pandai. Guru mengajari kita ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu guru juga mengajar murid-muridnya berakhlak baik, mencontohkan akhlak baik. Agama Islam mengajarkan sopan santun kepada guru. Kita wajib memuliakan bapak ibu guru selagi kita dalam sekolah, ketemu di jalan atau di rumah. Contoh sikap hormat kepada guru yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang, dengarkan dan apa yang diajarkan. Yang ketiga, bila hendak keluar kelas waktu pelajaran, mintalah izin terlebih dahulu. Yang keempat, patuhi dan taatilah perintah dan nasihatnya. Yang kelima, apabila ada pelajaran yang belum dipahami, bertanyalah, jangan sungkan, angkat tangan, suara yang jelas dan sopan. Hormat dan patuh kepada guru, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dan manfaat. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya C, indahnya saling menghargai. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan akan dapat dihindarkan. Kita akan memiliki banyak teman dan sahabat. Contoh sikap menghargai teman, misalnya menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati dan menjamu teman yang sedang bertamu ke rumah, berbicara dengan santun dan sopan ketika berbincang-bincang, tidak membicarakan kejekan teman. Seperti itu anak-anak, semoga penyampaian materi kali ini bermanfaat dan berkah. Marilah kita akhiri
dengan berdoa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.